Tanggal 26 Januari kemarin nih, polisi baru aja menggerebek salah satu pabrik kosmetik ilegal dan ditemukan 5 merek masker ilegal di dalamnya. Lengkap dengan perlengkapannya, ada tepung beras, ada oatmeal, ada green tea, mau buat teh kali ini. Lengkap semuanya. Dan kau nggak, semua orang tuh panik semuanya, ketakutan semua. Kan saya upload di IG saya, di TikTok saya. Terus yang komen pada ngomong apa? Astaga dok, aku pakai itu dok, gimana ini? Stok aku masih banyak banget, pantas aja muka aku jerawatan, pantas aja muka aku buntusan, kayak gitu punya ya. Lalu kemarin masa nggak dilihat bahwa itu non BPOM, kayak gitu punya kan. Nah kita lihat dulu ya modusnya ya. Jadi modusnya ini adalah jual kosmetik organik. Kosmetik yang benar-benar aman katanya. Sehingga banyak banget orang yang beli. Jadi satu, aman, organik. Dan yang kedua, murah banget. Hashtag murah banget, cek. Jadi harganya tuh 4.000, 7.000 kayak gitu. Bahkan ada yang 1.000 perak ya. Ada yang 1.000 perak. Nah, gila kan, murah banget kan. Kok aku buat mahal ya, murah banget ya. Nah, ini nih, dua ini nih yang buat kita tuh jadi tergiur beli. Padahal kita nggak lihat lagi, dengar-dengar organik aja tuh masuk ke sini langsung tembus, langsung kan kayak gitu ya. Ya udah beli, organik aman pasti. Aman atau tidak itu bukan ditentukan dengan organik, apalagi katanya organik. Sekali lagi, untuk kita lihat aman atau tidak, itu BPOM lah, fix satu-satunya. Jangan ngomong juga, kata dokter Richard, itu berbahaya. Kata dokter Richard, itu aman. Semua merek itu bisa berubah. Yang saya ngomongin aman hari ini, belum tentu dia besok aman. Yang saya bilang ilegal, abal-abal hari ini, belum tentu dia nggak bertobat. Bisa jadi besok dia bertobat. Jadi kita lihat, BPOM nggak? Dan BPOM itu nggak, jangan nebeng BPOM. Apa maksudnya nebeng BPOM? Contoh gini ya. Ini produknya sudah BPOM nih. Ini tonernya sudah BPOM. Krim pagi sudah BPOM. Krim malam sudah BPOM. Dimasukin nih. Ini nih. Dikasihnya. Tapi ini bukan BPOM. Nah, kalau dijual barengan, ini yang saya ngomongin nebeng BPOM. Jadi itu kita tuh harus liatin benar-benar produk tersebut tuh BPOM nggak. All. Dari sabun, sepagi, sampai malam. Semuanya BPOM atau enggak. Nah, begitu juga dengan masker. Masker tuh penting nggak? Penting banget sih. Rehidrasi, segerin. Orang Korea itu setiap hari maskeran untuk kasih nutrisi di kulit kita. Jadi makanya kulit orang Korea itu rata-rata bagus-bagus semua. Masker itu bagus gak? Bagus banget. Masker organik bagus gak? Bagus banget. Saya nggak ngomong masker organik itu jelek. Ya sekali lagi kita cek yang BPOM atau enggak. Nah, ada 5 merek nih yang terciduk oleh polisi. Bukan terciduk BPOM lagi nih, terciduk polisi beserta semua perangkatnya. Merek apa aja itu? Yang pertama, Yora. Yora ini salah satu yang paling hits ya. Banyak banget yang beli ya bro. Oh, banyak ya? 10.000 lebih yang belinya. Dan harganya itu sekitar 4.000 sampai 7.000 perak ya. Jadi ini yang paling viral dari kelima produk tersebut ya, Yora. Beberapa orang nih ada yang ngomong dengan saya, produk tersebut tuh nggak bahaya dok. Cuma ilegal. Pertanyaan saya kayak gini ya. Kalau memang nggak bahaya, ini kan laku, ini kan laris. Apa sih salahnya di BPOM-in? Tapi dok, BPOM itu mahal dok. BPOM tuh lama dok ngurusnya. Ya itulah resiko kita sebagai pengusaha di bidang kosmetik. Mau nggak mau ya buat itu utamanya. Jadi kalau kamu nggak mau buat itu, jangan bisnis deh. Udah tinggalin bisnis ini. Karena itu adalah utamanya. Kalau ngomong mahal, nggak mahal sih menurut saya. Kalau ngomong lama, ya ada durasi lah yang dibutuhkan. Itu memang saya nggak tampik. Ya, dan ini juga harus diperbaikin di negeri kita ini. Mudah-mudahan nanti lebih baik lagi, lebih cepat lagi ya. Apalagi tuh merek selanjutnya, merek Akon. Nah ini saya garis bawah ini. Akon ini, saya nggak tahu ya. Akon ini ternyata saya cek di www.cek.bepom nih. Ada produksinya, jadi ada Akon yang sudah BPOM. Dan sudah lengkap juga BPOM-nya sudah bagus. Tapi saya nggak tahu Akon mana yang terciduk polisi di kosmetik, di pabrik kosmetik ilegal tersebut. Bisa jadi ini dia mau malsuin si produk si Akon. Bisa jadi. Ya karena sebenarnya Akon yang asli itu pabriknya nggak di situ. Dan juga beberapa produknya sudah BPOM. Mudah-mudahan ya, kita nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan nanti polisi akan klarifikasi lebih lanjut Akon nih. Karena kesian juga sih kalau misalnya ini palsu ya. Kayak jadi Akon yang asli itu kayak keseret-seret gitu ya. Saya nggak mau kayak gitu punya. Kita fair ya. Memang abal-abal yang enggak ya. Jangan lah kayak gitu punya kan. Karena itu yang namanya menzolimi namanya ya. Kalau misalnya memang abal-abal, kita sebut abal-abal, itu bukan menzolimi. Itu namanya fakta. Yang ketiga, NHM masker. Lalu yang keempat, Ochini masker. Jadi ini Ochini masker ini juga terciduk polisi. Padahal kemasannya bagus-bagus loh, sumpah.
Cantik-cantik yang kayak girly-girly ada rasa buahnya kayak gitu ya. Jadi kalian suka rasa apa ada semua yang lengkap ya. Dan yang kelima, nah yang kelima ini nih agak aneh-aneh meragukan gitu ya. Jadi ada yang bilang Yoleskin, ada yang bilang Galaskin. Jadi kayak di beberapa berita itu ngomongnya Yoleskin kayak gitu punya ya. Tapi di beberapa berita juga termasuk Detik nih, Detik dan Tempo nih. Saya nggak ngomong media kecil nih, media gede nih. Ngomongnya Galaskin. Jadi kayak nggak jelas gitu antara Galaskin atau Yoleskin sih ini. Tapi dua-duanya setelah saya cek ke www.cek Bepom itu nggak ada Bepomnya. Jadi ini dua-duanya ini abal-abal sih menurut saya. Jadi nggak ada izin edarnya sampai detik ini ya. Waduh dok, terus kalau ketangkep gimana dok? Ya sudah, jangan dipakai lagi. Dok, tapi masih banyak banget dok, aku beli di rumahku dok. Ya jangan jadi emak-emak yang pelit lah ya. Jangan dipakai, sudah jelas itu nggak Bepom, nggak menurut standarnya, dan belum aman di Indonesia. Jadi jangan dipakai. Masker apa lagi dok yang nggak aman dok? Ini saya ada beli nih. Dan masker ini jauh lebih murah lagi nih. Ini ada masker Forex. Ya masker Forex ini masker dari mana ya? Import ya. Ini masker import dan saya sudah cek bahwa ini juga tidak ada nomor Bepomnya juga. Terus masker Bio Aqua. Ini juga nggak ada nomor Bepomnya. Bio Aqua ini ada Bio Aqua ini ada 1, ada 2 yang kayak gini punya. Ini nggak ada nomor Bepomnya. Belakangnya pakai bahasa Inggris dan bahasa Mandarin ya. Terus ada juga Wardah. Oh, Wardah enggak. Ini sudah Bepom. Nah, kalau pakai masker tuh yang kayak gini nih. Ada logo Bepomnya, jelas Bepomnya. Ini enggak, ini aman. Ada Biotua. Biotua masker ini juga enggak ada Bepomnya. Saya sudah cek juga enggak ada Bepomnya. Ada Hanca. Hana. Itu ini juga tidak ada Bepomnya. Jadi banyak banget di luar sana itu yang enggak ada Bepomnya seperti ini. Dan jangan kalian pakai. Meskipun ngomongin natural atau apa ya, kita nggak tahu. Lalu dok, gimana dok endingnya dok? Nah ini bahaya bagi kalian semuanya yang masih mendistribusikan produk abal-abal kayak gini punya. Berhentilah, bertobatlah guys. Kerajaan Allah sudah dekat. Tolong Pak RT, gue tobat, gue sembahyang, ampun. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian ketangkap, itu 15 tahun penjara menunggu kalian. Atau denda 1,5 miliar. Jadi ini nggak main-main, 15 tahun kalau umur saya ini. Waduh, tua deh saya di penjara ya gitu. Jadi bertobatlah. Bagi kalian yang masih jualan, tunggulah Bepomnya keluar baru jualan. Saya juga sama. Saya juga pengusaha kosmetik, saya berusaha tahan. Bepomnya keluar baru jualan. Kan di Indonesia itu ada standarnya dan standarnya itu adalah Bepom. Nah, mudah-mudahan bagi kalian yang nonton video ini yang nggak terjebak lagi kata-kata natural, kata-kata alami kayak gitu punya ya. Tetap kita harus lihat walaupun kata kakak ini natural loh, kayak kata Dr. Richard natural, benar banget ya. Tapi kok nggak ada Bepomnya ya? Gitu dong, pinter. Kok kamu bisa pinter? Ya nonton video Dr. Richard sih. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kalian nggak jadi korban oknum abal-abal.